Kita masih tetap membahas tentang ragam dari prosesor produksi Intel. Nah, di masyarakat umum banyak yang mengetahui bahwa Intel Core i9 itu kinerjanya lebih bagus daripada yang Intel Core i7. Sedangkan yang Intel Core i7 lebih bagus daripada yang Core i5. Sedangkan Core i5 kinerjanya juga lebih bagus dibanding dengan yang Intel Core i3. Begitu seterusnya. Itu yang mereka ketahui, namun mereka seringkali tidak mengetahui apa alasannya dia menjadi lebih bagus dari yang lainnya. Hal yang terpenting yang harus kita ketahui adalah alasan itu sendiri. Sehingga nanti kalau kita ada diskusi atau perdebatan, tidak terjadi perdebatan kusir ya. Jadi kayak debat kusir kayak begitu. Baiklah, kita bahas di sini perbedaan antara Core i9, 7, i5, i3 dan seterusnya, termasuk di sini Pentium dan Celeron. Itu sebenarnya perbedaannya ada pada fitur-fiturnya. Fitur itu apa sih? Fitur itu sebetulnya adalah karakteristik khusus dari suatu produk atau sistem teknologi. Jadi karakter khusus dari suatu produk. Yang dimaksud produk di sini kalau di dalam komputer, misalnya untuk software, nah itu contohnya sistem operasi Windows ya. Kemudian aplikasi, nah Anda sudah tahu apa itu aplikasi. Misalnya kalau Windows itu ada Windows 7, 8, 10, 11 dan sebagainya. Nah, ini mereka berbeda-beda satu dengan lainnya untuk Windows itu. Masing-masing memiliki karakter khusus. Nah, karakter khusus itulah yang dikenal dengan nama fitur. Contohnya nanti ya yang paling banyak diketahui orang tentang Windows. Ada Windows yang 32 bit, ada yang 64 bit. Nah, yang 32 bit, 64 bit ini adalah karakter khusus. Ciri khusus di situ. Nah, bagaimana dengan hardware? Sama ya, di hardware itu ada fitur-fiturnya. Ini yang kita bahas ini adalah contoh untuk sebuah prosesor. Patut Anda ketahui bahwa yang saya tampilkan di sini ini adalah prosesor produk Intel untuk yang generasi ke-6, untuk Core i yang generasi ke-6 yaitu Skylake. Kenapa kami tetap menggunakan yang generasi 6? Jangan dibilang ini kuno dan seterusnya. Enggak ya. Karena ini nanti baik untuk yang generasi 1, 2 hingga generasi yang terakhir itu sama saja tentang apa analogis ya, untuk ragamnya tuh bagaimana nanti analogis. Kalau saya memilih yang 6 ini karena ini datanya cukup lengkap di situ. Ragam dari prosesornya tuh tampak jelas, ragamnya tuh lebar sekali gitu ya, banyak sekali. Sehingga itu cocok untuk dibahas agar kita lebih mengerti ya. Sedangkan yang lain tuh ragamnya ya ada kayak gitu, tapi tidak sebanyak pada yang generasi 6 ini. Baiklah, di sini kita bahas mengenai fitur. Nah, fitur dari prosesor ini itulah yang membedakan Core i9, Core i7, Core i5 dan sebagainya itu berbeda-beda. Mereka memiliki fitur yang berbeda. Mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Mari sekarang kita bahas satu persatu. Core i9 ini. Kelihatan di sini Core i9 itu memiliki jumlah core antara 10 sampai 18. Core itu yang orang umum mengenalnya sebagai otaknya komputer itu. Jadi dialah pemrosesnya, pengolah data. Jadi kalau dia ada 10 misalnya core-nya, berarti dia memiliki 10 pemroses, 10 pengolah, artinya 10 otak. Jadi ini yang di tengah ini yang dikenal dengan nama core. Nah, yang di tengah ini. Ya, bayangkan kalau core-nya 10, kayak begitu. Nah, core-nya 10 itu dijadikan satu kayak begini. Jadi misalnya ini core, misalnya ini 10 core gitu ya. Kalau dia tampak sebagai satu, maka sebetulnya core-nya itu sudah dijadikan satu di sini. Begitu. Kalau kita lihat dengan mata telanjang, ya nggak bisa ya. Seperti itu harus dengan alat khusus. Oke, di sini
Core i9 itu memiliki jumlah core 10 hingga 18. Bayangkan dengan yang Core i7. Core i7 itu hanya memiliki 4 sampai 10 core. Ini untuk yang generasi 6 loh ya, khusus untuk yang generasi 6. Nanti generasi 7, 8, 9, 10 dan seterusnya itu berbeda ya. Ini yang generasi 6. Sedangkan Core i5 cuma 4. Dan Core i3 2 dan seterusnya. Dari sisi ini aja sudah bisa kita tebak begitu. Dari Core i9 pasti dia kinerjanya lebih bagus karena otaknya lebih banyak begitu. Dibandingkan dengan Core i7, apalagi dibandingkan yang di bawahnya. Sedangkan yang Core i7 lebih baik daripada yang Core i5, ya tentu saja di sini. Ya, karena di sini Core i5 dia hanya memiliki 4 core, sedangkan Core i7 ada yang 4, ada yang 10. Misalnya walaupun itu sama-sama 4, tetap Core i7 itu nanti menang. Karena di sini Core 7 memiliki fitur teknologi HTT, sedangkan yang Core i5 nggak memiliki HTT, yaitu HTT itu hyperthreading teknologi yang mampu menggandakan core itu menjadi 2 kali lipat. Jadi kalau di sini misalnya nih 4, ini 4. Nah, Core i7 walaupun 4, nanti ini bisa digandakan 2 kali lipat menjadi 8 begitu. 4 core fisik dan 4 core virtual. Nah, di sini sudah kita bahas loh ya. Itu pada live itu, ketika kami live sudah kami bahas tentang teknologi ini. Sehingga tampaknya yang 4 ini menjadi ada 8 core logis, kayak begitu. Tapi yang Core i5 ini tetap 4 karena dia tidak memiliki hyperthreading teknologi. Otomatis tetap yang Core i7 itu lebih baik daripada yang Core i5. Nah, mari kita banding dengan yang Core i3. Nah, Core i3 ini hanya memiliki 2 core. Ya tentu yang Core i5 ini akan lebih bagus daripada Core i3. Walaupun Core i3 memiliki teknologi hyperthreading. Kalau dia memiliki hyperthreading, maka core-nya ini nanti bisa menjadi 4 karena digandakan 2. Ya, sehingga ada 4 core logis. Nah, di sini juga 4. Mengapa yang Core i5 ini masih lebih bagus daripada yang Core i3? Yang pertama, tambahan 2 core yang digandakan di sini nggak akan sebagus dengan core aslinya. Jadi yang 4 ini pasti lebih bagus daripada yang 2 ini. Walaupun ini juga 4 tadi. Karena 2 yang tambahan itu tidak akan bagus dengan core fisik aslinya. Lagi pula mari kita lihat di sini. Core i5 ini ada terbubus, sedangkan yang Core i3 tidak ada. Tentu jauh. Jadi apa terbubus juga sudah kita bahas pada sesi ketika kita live yang kemarin itu. Nanti akan kita bicarakan tersendiri pada sesi berikutnya, kita ulang kembali. Nah, bagaimana dibanding dengan yang Pentium? Pentium ini core-nya hanya 2. Kalau dibanding dengan Core i3, tetap Core i3 lebih bagus. Mengapa? Karena ini ada hyperthreading, sehingga dia bisa digandakan core-nya menjadi 4 core logis tadi yang kita bahas. Sedangkan Pentium tidak ada teknologinya, baik terbubus maupun hyperthreading. Nah, kalau Celeron, nah ini sama kayak ini. Perbedaannya nanti di mana? Pentium masih lebih bagus daripada Celeron. Bagusnya di mana? Ini L3CAS-nya Pentium lebih tinggi daripada yang Celeron. Selain itu, untuk frekuensinya Pentium itu rata-rata 2.400 MHz atau 2,4 GHz hingga 3.600 MHz atau 3,6 GHz. Sedangkan Celeron itu hanya terbatas antara 1.600 sampai 2.900. Kalaupun kita banding, misalnya yang 2.400 di sini melawan 2.400 di sini, masih tetap bagus yang Pentium. Kenapa? Karena yang Pentium ini memiliki L3CAS sebesar 3 megabyte. Ya, ini satuannya mega ya, lupa tidak saya tuliskan. Nah, ini ya, jadi itu alasan mengapa Core i9 lebih bagus dari Core 7, Core 7 lebih bagus dari Core 5, dan seterusnya.
perbedaan itu tidak hanya di situ. Juga di L3 kasnya, karena L3 kasnya ini memegang peranan penting loh ya, yang turut nanti memberikan performa. Ya, di mana yang kas memorinya lebih tinggi, tentu nanti performanya akan lebih bagus. Silahkan dilihat pada daftar ini. Core i9 ini L3 kasnya antara 3,75 sampai 24,75. Artinya di sini ada yang 13,75, ada yang 15, ada yang dan seterusnya ya. Itu hingga segini. Sedangkan Core i7 cuma 8 sampai 11. Ya jauh kalau dibandingkan ini. Bayangkan aja, Core i9 itu sudah core-nya banyak, L3 kasnya tinggi, ya tentu yang Core i7 core-nya lebih rendah dan kas memorinya juga lebih rendah. Ya tentu yang ini menang jauh yang Core i9. Untuk yang Core i5 dia cuma 6 MB besarnya kas memori. Dan untuk yang Core i3 itu ada yang 3, ada yang 4. Sedangkan yang Pentium itu cuma 3 dan seterusnya. Jadi ini akan turut urun ya, ada urun begitu. Apa itu ya? Jadi dia turut mendukung tentang kinerja dari komputer itu sendiri. Jadi perbedaan antara Core i9, Core i7 hingga Celeron itu adalah di fitur-fitur teknologinya, karakter khususnya. Coba kita lihat secara utuh sekarang. Core i9, core-nya 10 sampai 18. Ini adalah frekuensinya. Dan ini adalah L3 kasnya tinggi. Dan di sini ada hyperthreading dan terfokus. Core i7, 4 sampai 10 jumlah core-nya. Dan L3 kasnya 8 sampai 11. Dan dia juga ada hyperthreading dan ada terfokus. Namun Core i7 kalah di sini dan kalah di sini. Nah, begitu seterusnya, silahkan Anda artikan sendiri di sini. Fitur teknologi ini, apakah sebatas ini saja? Enggak. Banyak sekali perbedaannya, tapi tidak saya tampilkan di sini. Yang saya tampilkan ini yang pokok-pokok saja, begitu. Jadi masih ada puluhan fitur teknologi yang berbeda di antara ini. Masih ada puluhan. Contoh aja yang mudah ya. Ini yang saya tampilkan adalah L3 kas. L2 kasnya nggak saya tampilkan. Padahal L2 kasnya pasti berbeda. Jadi contohnya ya, kalau dia pakai yang 18, maka L2 kasnya adalah 18 kali 256 kilobyte. Semua dikalikan 256 kilobyte. Jadi kalau di sini 10, ya 10 kali itu. Kalau 4 kali itu. Nah ini L2 kasnya juga sudah jauh berbeda. Dia lebih tinggi. Kalau di total. Nah, begitu seterusnya. Jadi dengan demikian, Anda telah mengetahui bahwa yang Core i9 memiliki fitur teknologi yang lebih tinggi, lebih banyak, dan lebih bagus daripada Core i7. Core i7 fitur teknologinya lebih tinggi, lebih banyak, sehingga kinerjanya lebih bagus dibandingkan Core i5. Begitu seterusnya. Jadi sekarang Anda sudah tahu dengan jelas sekali mengapa Core i9 itu kinerjanya atau performanya lebih tinggi dibandingkan Core i7. Sedangkan Core i7 performa atau kinerjanya lebih tinggi dibandingkan Core i5. Begitu seterusnya. Dengan melihat ini jelas sekali. Bagaimana untuk generasi yang lain? Sama gambarannya kayak begini, sama semuanya. Mulai generasi pertama hingga generasi yang terakhir itu. Ya sampai yang generasi 15 itu sama ya gambarannya kayak begini. Nah, dengan demikian Anda mengetahui persis perbedaan daripada Core i9, Core i7, dan seterusnya. Sehingga nanti kalau Anda berhadapan dengan komputer, misalnya mau membeli atau apa, Anda sudah tahu perbedaan-perbedaan itu. Pilihlah komputer yang sesuai
pilih prosesornya yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Tentu di sini disesuaikan juga dengan budget yang Anda miliki. Baiklah, untuk selanjutnya kita bahas pada sesi berikutnya.